Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Firman menyapa dari gereja HKBP Petojo. Ia mengajak kita untuk membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan pada pagi hari ini. Oleh karena itu, mari kita berdoa. Segala puji hormat kami naikkan kehadirat-Mu, ya Tuhan. Di pagi yang indah ini, Tuhan mengajari kami dan mengajak kami supaya kami juga bisa berbuah di dalam kehidupan kami melalui firman-Mu. Oleh karena itu Tuhan, ajari kami Tuhan, dan biarlah melalui firman-Mu itulah menjadi kekuatan kami menjalani kehidupan ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi yang indah ini di hari Sabtu tanggal 14 Juni tahun 2025 terambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 27 ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Kapal itu dilandanya dan tidak tahan menghadapi angin haluan. Karena itu kami menyerah saja dan membiarkan kapal kami terombang-ambing. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus, pernahkah kita menaiki sebuah kapal? Ya, tentunya kita semua, hampir semua Bapak Ibu sekalian pernah menaiki kapal. Bagaimana pengalaman kita ketika kita menaiki sebuah kapal? Apalagi ketika kita menaiki kapal tersebut diterjang oleh ombak yang sangat besar. Apa yang terjadi? Itu juga yang menjadi perenungan bagi kita. Ketika Paulus juga telah melakukan pelayanan dan ia akan kembali ke kota Roma, ia harus menaiki kapal bersama-sama dengan rekan-rekan sepelayanannya. Ketika ia berada di tengah-tengah kapal, tiba-tiba ombak besar menerjang kapal tersebut. Akhirnya banyak orang menjadi ketakutan. Demikian juga dengan Paulus. Banyak orang juga melakukan tindakan-tindakan yang membuat kapal tersebut bisa diselamatkan. Misalnya, banyak orang melemparkan barang-barang mereka, termasuk juga makanan-makanan mereka, dengan harapan dengan kapal yang ringan mereka akan selamat dari terjangan ombak tersebut. Namun nyatanya ketika mereka telah berupaya untuk menyelamatkan kapal tersebut, ternyata makanan mereka juga telah tidak ada. Makanan mereka yang menjadi bekal untuk 3 hari 3 malam bertahan ternyata habis mereka buang. Tetapi justru ketika mereka mengalami hal yang demikian, banyak orang panik. Tetapi Paulus tetap tenang dan dia percaya bahwa di balik semua yang terjadi ini ada rencana Tuhan. Mengapa demikian? Karena Paulus tahu dan yakin dan percaya bahwa semua problema termasuk juga terjangan ombak itu adalah cara Tuhan untuk menguji imannya, adalah cara Tuhan untuk menyatukan semua orang-orang yang ada di kapal tersebut. Supaya apa? Supaya tidak khawatir. Oleh sebab itu, Paulus juga ingin menyadarkan kita melalui peristiwa ini ketika ia menghadapi bahaya dalam hidupnya. Yang pertama yang Paulus lakukan dan ia katakan kepada kita sebagai orang percaya adalah tenangkan diri kita. Kenapa? Karena ketika kita menghadapi berbagai pergumulan, berbagai permasalahan dengan ketenangan, tentunya kita akan bisa mendapatkan jawaban dari berbagai persoalan. Memang terkadang pergumulan itu cepat selesai, bisa lambat, bisa juga lama. Tetapi justru Paulus menginginkan kepada kita untuk tenang menghadapi semua pergumulan itu. Yang kedua, Paulus juga mengajari kita supaya kita tetap setia dengan berbagai pergumulan itu. Jangan menyalahkan dulu adanya pergumulan itu. Apalagi banyak orang juga saling menyalahkan ketika datangnya sebuah pergumulan.
Tetapi justru Paulus ingin menyadarkan kepada kita supaya di dalam ketenangan kita juga tidak menyalahkan berbagai situasi dan kondisi. Serahkan semua pergumulan itu, serahkan berbagai ketakutan hidup ini, serahkan juga berbagai penderitaan kita ini kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhanlah jawaban dari pergumulan kita. Oleh sebab itu, mari seperti halnya Paulus tetap tenang, mari seperti halnya Paulus juga tetap mencari Tuhan. Kita pun juga demikian. Ketika kita menghadapi pergumulan, ketika kita menghadapi berbagai persoalan hidup, tenangkan hatimu, cari Tuhan, dan biarlah Tuhan yang memberikan kekuatan, pengharapan, jawaban atas segala pergumulan kita. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Firman-Mu ya Tuhan telah menyadarkan hati dan pikiran kami. Terlebih ketika kami menghadapi badai persoalan, badai pergumulan, badai penderitaan di tengah-tengah perjalanan hidup kami. Tetapi firman-Mu mengajak kami supaya kami menghadapinya dengan tenang, dan supaya kami juga membawa segala persoalan kehidupan kami ini kepada Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk bisa melaluinya, supaya kami juga mampu mempersaksikan bagaimana tangan kuasa Tuhan masih mampu menopang, memegang tangan kami dengan cinta kasih yang dari Tuhan. Terlebih di dalam menjalani kehidupan hari-hari Tuhan, biarlah Tuhan juga memberkati kami, memberkati usaha, memberkati pekerjaan, memberkati ragam kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kami. Anak-anak kami, biarlah mereka tetap menjadi sukacita bagi keluarga kami. Mereka tetap menjadi anak yang setia dan berbakti kepada Tuhan. Demikian juga kepada kami orang tuanya. Demikian juga Tuhan dengan jemaat kami Tuhan, umat-Mu yang masih mengharapkan akan kesembuhan oleh karena sakit penyakit. Biarlah Tuhan juga melawat mereka, memberikan pemulihan, memberikan kesembuhan, memberikan sukacita bagi kehidupan mereka. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Salam sukacita dan disertai diberkati Tuhan.